Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan dua tempat, dan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan dua jalan, yaitu jalan menuju ke surga dan jalan menuju ke neraka. Kehadiran manusia di dunia ini bukanlah kehendak manusia itu sendiri, tetapi atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan negeri akhirat sebagai tempat tujuan hidup manusia. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Penderitaan yang dialami di dunia, betapapun beratnya, hanyalah sementara. Begitupun kebahagiaan yang dirasakan, bagaimanapun mewahnya, hanyalah sementara pula. Kehidupan di dunia ini, walaupun miliaran tahun lamanya, suatu saat pasti akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk yang bernama kematian. Namun kehidupan di dunia ini walaupun sifatnya sementara, tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Karena dunia ini diciptakan untuk persiapan negeri akhirat, dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya. Dunia ini adalah tempat beramal, dan akhirat adalah darul jasa. Apa yang ditanam di dunia ini akan diperoleh kelak di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, orang-orang yang beriman sangat memahami bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk bersenang-senang, sebab hanya surga tempat untuk bersenang-senang. Dan dunia ini juga bukan tempat untuk beristirahat,
Sebab jika ingin beristirahat, tempatnya nanti di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan manusia pun juga punya keinginan. Hidup dan mati adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkeinginan agar di antara kehidupan dan kematiannya itu manusia berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia menyandarkan segala keinginannya kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala keinginannya. Namun jika manusia mengikuti keinginannya sendiri, artinya tidak mau diatur dengan hukum-hukum Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya sibuk dengan keinginannya itu tanpa ada rasa puas, serta akan menanamkan rasa kefakiran di dalam hidupnya. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Karena itu seharusnya ia tidak merasa betah hidup di dunia ini, juga tidak bisa bebas melampiaskan keinginan dan hawa nafsunya, harus tetap taat pada aturan yang menciptakan penjara. Dunia ini dikumpulkan untuk ditinggalkan, dan akhirat dikumpulkan untuk kita datang. Banyak orang yang mengira orang yang paling pandai adalah orang-orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang cerdik adalah orang-orang yang sibuk mengumpulkan amal-amal soleh untuk menyiapkan kehidupan akhiratnya. Karena negeri akhirat hanya untuk orang yang membawa iman dan amal soleh. Dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih berat dari sebelah sayap nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah junahun bi'audatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'i." Seandainya dunia berharga di sisi Allah daripada sebelah sayap nyamuk, niscaya dia tidak akan memberi minum darinya setetes air pun kepada orang kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Betapa kecil dan rendahnya dunia ini, namun manusia telah memasukkan perkara yang kecil ini ke dalam hatinya, sehingga anak, istri, rumah, kendaraan, perusahaan, bahkan seluruh isi dunia ini telah bersokol di dalam hatinya. Namun yang jadi pertanyaan, adakah kebesaran Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita? Hati yang merupakan penggerak dari seluruh amalan. Jika hati dan pikir telah berpindah dari akhirat ke dunia, maka seluruh anggota badan akan berusaha untuk mengejar dunia, sekalipun harus melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi karena asbab. Keadaan di akhirat bukan dipengaruhi oleh banyaknya harta di dunia, tapi hanya dipengaruhi dengan iman dan amal soleh. Bila manusia beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengubah keadaannya menjadi baik. Dan bila beramal salah, maka keadaan berubah menjadi buruk. Amalan manusia di dunia akan berdampak hingga di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin,
jemaah Jumat rahimakumullah. Air mata yang keluar yang takut karena Allah, walaupun setetes di dunia ini, cukup untuk menjadi tameng api neraka. Tetapi tangisan di akhirat, walaupun mengeluarkan air mata darah hingga bola mata keluar pun, tak akan mengubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menciptakan surga dengan segala fasilitasnya untuk orang yang taat, yang di dalamnya ada kehidupan tanpa kematian, ada kesehatan tanpa rasa sakit, dan ada perkawinan tanpa pengkhianatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul ke dunia ini untuk menunjukkan jalan kepada manusia, dan hanya menunjukkan satu cara, bukan berbagai macam cara, untuk menghadapi kehidupan akhirat. Dan cara itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, yaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Maka apabila umat tidak mengikuti atau tergelincir dari jalan ini, maka umat akan menghadapi bencana yang lebih besar di dalam hidupnya. Walaupun seseorang hidup miskin, tetapi mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Namun sebaliknya, walaupun seorang raja atau pejabat yang memiliki harta kekayaan yang amat banyak, tetapi jika tidak mau mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya di dunia dan di akhirat selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengingat-ingat, berbanyak mengingat kematian, agar kita tidak berlebihan di dalam mencintai dunia. Cukup kematian sebagai pengingat untuk diri kita, agar kita tidak lebih dalam mencintai dunia. Masyaallah muslimin, jemaah rahimakumullah. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.